kategori lokasi berbahaya, dan zona klasifikasi. Outline. Dasar konsep lokasi berbahaya. Kategori lokasi berbahaya. Zona klasifikasi lokasi berbahaya. Pengendalian risiko di area berbahaya. Tujuan: memberikan pemahaman mengenai kategori lokasi berbahaya dan klasifikasi zona, menjelaskan dasar hukum atau standar yang digunakan dalam penetapan zona berbahaya, melatih peserta agar mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko pada area berbahaya. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian teknis dan administratif di area berbahaya. 1. Dasar konsep lokasi berbahaya. 1,1 Definisi lokasi berbahaya menurut standar. 1,2 Perbedaan lokasi, aman versus lokasi berbahaya. 1,3 Potensi sumber bahaya gas, uap, debu, serat. 1,1 Definisi lokasi berbahaya menurut standar EIC International Electrotechnical Commission. Lokasi berbahaya adalah area di mana atmosfer eksplosif dapat terbentuk dari gas, uap, atau debu yang dapat menyala bila bercampur dengan udara dan ada sumber penyalaan. Next National Electrical Code NFPA 70, Amerika Serikat. Lokasi berbahaya dikategorikan berdasarkan kemungkinan adanya gas, uap, atau debu yang mudah terbakar dalam konsentrasi yang cukup untuk menimbulkan ledakan. Permenaker RI dan SNI mendefinisikan area berbahaya sebagai lokasi kerja yang memiliki potensi bahaya kebakaran atau ledakan akibat campuran bahan mudah, terbakar atau peledak dengan udara. Intinya, lokasi berbahaya adalah area di mana potensi atmosfer eksplosif bisa muncul secara permanen, periodik, atau sesekali. 1,2 Perbedaan lokasi, aman versus lokasi berbahaya. Lokasi aman, non-hazardous. Location, tidak ada gas atau uap. Debu mudah terbakar dalam jumlah signifikan. Tidak membutuhkan peralatan khusus, cukup peralatan standar industri, contoh, kantor administrasi, ruang kontrol ber-AC yang tertutup rapat. Lokasi berbahaya hazardous location, terdapat potensi atmosfer eksplosif karena gas, uap, debu, atau serat. Memerlukan peralatan listrik atau elektronik khusus explosion proof, intrinsically safe, membutuhkan sistem proteksi tambahan, ventilasi, deteksi gas, sinet, izin kerja. Kesimpulan. Perbedaan utamanya terletak pada keberadaan potensi atmosfer berbahaya dan tingkat proteksi yang dibutuhkan. 1,3 Potensi sumber bahaya. Gas, uap, debu, serat, gas, contoh, hidrogen, metana, propana. Risiko. Sangat mudah terbakar. Cepat menyebar, ledakan dengan energi kecil. Uap vapor. Berasal dari cairan, mudah menguap bensin. Pelarut, alkohol, risiko akumulasi uap di ruang tertutup, atmosfer eksplosif, debu das. Contoh, debu batu bara, debu kayu, debu tepung, debu aluminium. Risiko, debu halus yang melayang di udara bisa meledak bila terpicu percikan, serat, fibers, atau flyings. Contoh, serat tekstil, kapas, atau serpihan ringan. Risiko, mudah terbakar, dapat menumpuk di peralatan listrik, dan menjadi pemicu kebakaran. Poin penting, banyak kecelakaan besar terjadi bukan hanya dari gas atau uap, tetapi juga dari debu dan serat yang sering dianggap sepele. 2. Kategori lokasi berbahaya. 2,1 Gas atau vapor hazardous location. 2.2 Dust hazardous location. 2,3 Fiber atau flying hazardous location. 2,1 Gas atau vapor hazardous location. Karakteristik, terdapat gas,
atau uap mudah terbakar dalam konsentrasi cukup untuk menimbulkan atmosfer eksplosif. Contoh zat, metana tambang, hidrogen pabrik kimia, atau energi LPG, atau propana kilang, dan penyimpanan. Risiko utama, ledakan instan bila ada sumber panas atau percikan listrik. Contoh lokasi, kilang minyak, area filling station, pabrik petrokimia. Pengendalian, gunakan peralatan explosion-proof, sistem ventilasi, detektor gas otomatis. 2,2. Dust hazardous location. Karakteristik, debu mudah terbakar yang terdispersi di udara bisa membentuk atmosfer eksplosif. Contoh, zat, debu batubara, debu aluminium, debu kayu, debu tepung. Risiko utama, ledakan debu dust explosion yang sangat cepat dan merusak. Contoh lokasi, silo gandum, pabrik pengolahan kayu, pabrik gula, tambang batubara. Pengendalian, sistem pembersihan debu, penggunaan dust collector, kontrol sumber api atau percikan, peralatan antistatis. 2,3 fiber atau flying hazardous location. Karakteristik, adanya serat atau serpihan ringan flyings yang mudah terbakar. Biasanya dari proses manufaktur tekstil atau pengolahan kapas. Contoh zat, serat kapas, linen, sutra, wool, serbuk ringan tekstil. Risiko utama, serat menumpuk di permukaan panas atau peralatan listrik, lalu terbakar, menyebar cepat. Contoh lokasi, pabrik tekstil, pabrik kertas, pengolahan kapas. Pengendalian, housekeeping rutin, filtrasi udara, pelapisan peralatan listrik agar tertutup rapat, proteksi kebakaran. 3. Zona klasifikasi lokasi berbahaya. 3,1 zona 0, gas atau vapor. 3,2 zona 1, gas atau vapor. 3,3 zona 2, gas atau vapor. 3,4 zona 20, dust atau serbuk. 3,5 zona 21, dust atau serbuk. 3,6 zona 22, dust atau serbuk. 3,7 hubungan dengan kelas atau divisi menurut NEC National Electrical Code. 3,1 zona 0, gas atau vapor. Definisi, area di mana atmosfer gas atau uap mudah terbakar selalu ada atau dalam jangka waktu lama atau berulang. Contoh lokasi, bagian dalam tangki bahan bakar, reaktor kimia, pipa yang berisi gas. Risiko potensi ledakan paling tinggi karena keberadaan gas bersifat terus-menerus. Pengendalian hanya boleh menggunakan peralatan intrinsically safe dengan tingkat proteksi tertinggi. 3,2 zona 1, gas atau vapor. Definisi area di mana atmosfer gas atau uap mudah terbakar kemungkinan muncul secara periodik atau dalam kondisi normal operasi. Contoh lokasi, area sekitar pompa minyak, katup, atau area pengisian LPG. Risiko, ada potensi terpapar gas atau uap secara rutin, tetapi tidak terus-menerus. Pengendalian, peralatan harus flame-proof, explosion-proof, serta adanya ventilasi baik. 3,3 zona 2, gas atau vapor. Definisi, area di mana atmosfer gas atau uap mudah terbakar tidak mungkin ada dalam operasi normal, dan jika ada hanya dalam waktu singkat. Contoh lokasi, area sekitar tangki penyimpanan luar, ruang dengan ventilasi baik di sekitar jalur pipa. Risiko relatif rendah, namun masih ada kemungkinan paparan singkat. Pengendalian, peralatan listrik harus tahan percikan non-sparking, tetap ada sistem deteksi gas. 3,4 zona 20, dust atau serbuk. Definisi, area di mana debu mudah terbakar selalu ada
atau dalam jumlah banyak atau berulang. Contoh lokasi. Bagian dalam silo tepung. Penggilingan batu bara, conveyor tertutup dengan debu padat. Risiko sangat tinggi. Ledakan debu bisa terjadi setiap saat. Pengendalian, peralatan, harus tertutup rapat dust tight. Penggunaan sistem pembuangan atau penghisap debu. 3,5. Zona 21. Das atau serbuk. Definisi, area di mana debu mudah terbakar mungkin muncul saat operasi normal. Contoh lokasi, dekat mesin penggiling, pengisian silo, sekitar belt conveyor. Risiko menengah. Debu biasanya muncul saat proses produksi, pengendalian, dust control system, pembersihan rutin, proteksi peralatan listrik. 3,6. Zona 22. Dust atau serbuk. Definisi, area di mana debu mudah terbakar tidak normal ada. Kalaupun muncul hanya sebentar. Contoh lokasi, area sekitar gudang penyimpanan bahan baku. Sekitar hopper terbuka. Risiko rendah, tapi tetap bisa berbahaya jika ada sumber api. Pengendalian, gunakan peralatan non-sparking. Kontrol housekeeping. 3,7. Hubungan dengan kelas atau divisi menurut NEC, National Electrical Code. Kelas 1, gas atau vapor, dibagi ke divisi 1 dan 2. Mirip zona 0 atau 1, 2 kelas 2. Debu mudah terbakar. Divisi 1 dan 2, mirip zona 20 atau 21 atau 22. Kelas 3, serat atau flyings mudah terbakar. Kesimpulan, IEC cenderung menggunakan zona lebih detail, sementara NEC menggunakan kelas atau divisi. 4. Pengendalian risiko di area berbahaya. 4,1. Engineering Control, Technical. 4,2. Administrative Control, Manajemen dan Prosedural. 4,3. Monitoring dan inspeksi berkala. 4,1. Engineering Control, Technical, peralatan explosion proof, X, dirancang agar tidak menimbulkan percikan atau nyala api ke atmosfer sekitar walau terjadi kegagalan internal, intrinsically. Safe equipment, membatasi energi listrik atau thermal, pada level yang tidak cukup untuk menyebabkan penyalaan. Ventilasi teknis, menjaga konsentrasi gas atau uap di bawah lower explosive limit, LEL. Sistem deteksi gas dan debu, sensor otomatis untuk peringatan dini, kebocoran gas atau uap, debu, isolasi fisik, ruang kedap udara, dinding tahan api, dan flame arrestor di pipa. 4,2. Administrative Control, Manajemen dan Prosedural. Izin kerja khusus Permit to Work atau PTW. Wajib untuk pekerjaan berisiko tinggi seperti pengelasan, hot work, atau perawatan di area berbahaya, sinergi dan labeling, tanda bahaya zona berbahaya. Larangan merokok. Larangan penggunaan HP biasa. Batasan akses, hanya personel terlatih dengan APD dan izin yang boleh masuk. Prosedur darurat, jalur evakuasi, master point, dan latihan tanggap darurat rutin. Pelatihan K3, meningkatkan kompetensi pekerja tentang bahaya dan pengendaliannya. 4,3. Monitoring dan inspeksi berkala. Inspeksi peralatan, memastikan peralatan listrik atau listrik instrumen sesuai standar X dan tidak rusak. Monitoring atmosfer menggunakan portable gas detector atau sistem fixed monitoring. Audit dan review, evaluasi rutin terhadap zona klasifikasi untuk menyesuaikan dengan perubahan proses atau lingkungan. Kerja, housekeeping, menjaga area tetap bersih dari akumulasi debu, serat, dan bahan mudah. Terima kasih.